kesempatan kali ini saya akan membahas cara menjaga kesehatan kucing atau cara merawat kucing agar tetap sehat, yang dimana biasanya buat teman-teman yang masih pemula dalam memelihara kucing tentunya harus mengetahui hal-hal dasar semacam ini. Kenapa? Karena belajar untuk mencegah lebih mudah daripada belajar untuk mengobati. Banyak ya penyakit yang bermunculan di musim hujan kayak gini. Itu ada virus, diare, flu, dan penyakit kulit kayak jamur sama kutu. Kalau udah sakit juga kadang nggak sedikit biaya loh yang harus dikeluarkan. Jadi inilah tips yang perlu dilakukan oleh pemilik kucing. Kalian simak dulu ya baik-baik. Yang pertama, memastikan sirkulasi udara baik dan sehat. Kamu bisa menaruh kucing kamu di dekat jendela atau ruangan yang berventilasi terbuka. Juga bisa menggunakan exhaust atau air conditioner atau AC untuk ruangan khusus kucing kamu. Dan untuk mengurangi nilai kelembaban, kamu juga bisa menggunakan produk bagus yang berjenis serap air, atau kalau punya budget lebih bisa pakai mesin yang bernama dehumidifier. Tempat tinggal kucing haruslah kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik, karena dengan begitu virus dan bakteri tidak akan bertahan hidup, dan juga saat orang mendekati tempat tinggal kucing kamu itu tidak akan mencium aroma yang tidak sedap. Ya, walaupun kadang masih ada baunya, tapi tidak semenyengat kalau ruangan itu sumpek. Yang kedua adalah steril secara berkala. Membersihkan secara menyeluruh untuk kandang dan area tempat tinggal kucingmu bisa dimulai dengan penjadwalan seminggu sekali, atau kalau kamu tidak punya banyak waktu, itu bisa seminggu 2 kali jika kucingmu banyak. Bersihkan mulai dari menjemur kandang sambil dicuci dengan menggunakan air rinso yang dicampur dengan baik clean, atau kalau memang tidak bisa dibawa keluar untuk dicuci, kamu bisa spray kandang kucing kamu dengan cairan disinfektan seperti Mephisto, Carbol-Sere, dan lain-lain. Lalu lap kandang kucing kamu itu menggunakan Kanebo supaya bisa cepat kering. Setelah itu, kamu bisa steril area cat room dengan mengelap kaca, mengepel pojokan atau sudut ruangan. Membersihkan alas kandang setiap hari ya, mengganti bak pasir, dan juga mencuci tempat makan dan minumnya setiap hari. Maka dari itu, kamu perlu adanya cadangan ya untuk beberapa hal yang saya sebutin tadi. Nah, dengan begitu kamu akan tetap betah berlama-lama di ruangan kucing kamu, dan kucing kamu pun bisa hidup dengan aman dan nyaman, insya Allah. Hal yang ketiga yang perlu kamu lakukan adalah mengatur jadwal grooming. Ini penting banget loh teman-teman buat menghindari masalah kulit pada kucing. Karena pada dasarnya kucing adalah makhluk yang sangat cinta akan kebersihannya. Tapi memandikan kucing juga nggak bisa asal-asalan ya. Harus menggunakan cara dan tahapan yang baik dan benar. Juga khusus di musim hujan ini harus memperhatikan waktunya. Misalkan, jangan memandikan kucing di saat hujan deras atau membawa kucing ke pet shop dengan kondisi antrian panjang di pet shop tersebut. Dan pula pastikan bahwa kucing kamu dengan keadaan di blower sampai kering sempurna. Yang keempat, memperhatikan kualitas makanan. Berikan makanan kucing kamu yang formulasinya itu mengandung bahan yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh atau kekebalan tubuh kucing. Sehingga dengan begitu kamu nggak perlu lagi repot memberikan banyak vitamin macam-macam. Contohnya ya, terdapat pada merek seperti Nature Protection dan Science Diet Vet Essential. Dan untuk alaminya juga bisa didapat dari kuning telur dan madu. Hal kelima yang perlu kamu lakukan adalah siapkan suplemen. Ada banyak banget ya merek-merek vitamin dan suplemen yang sekarang beredar di pasaran dunia kucing. Saya sendiri cukup senang akan hal itu, karena memudahkan para cat lovers bisa mencari dan memilih vitamin dan suplemen apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kualitas dan harganya yang bervariatif. Tapi, dari banyak merek yang beredar, yang paling saya rekomendasikan adalah Kitty Bloom Super Lysin, I'm Organic Lysin, Immunator Honey, Transfector for Life, dan Natural Yes. Ini semua adalah merek yang biasa saya gunakan untuk kucing-kucing saya di rumah.
Lalu poin yang keenam adalah berikan perhatian. Akan percuma ya kalau kamu punya kucing tapi nggak bisa perhatian dengan kebutuhan-kebutuhan kucing kamu. Karena jika tidak memiliki perhatian khusus untuk kucing kamu, kamu hanya akan merasa bersalah ketika kucing kamu sakit. Kebutuhan kucing itu tidak terbatas hanya dengan memberikan makan dan memandikan. Tapi ada juga beberapa hal penting yang berhubungan langsung dengan masalah kesehatan kucing dan juga bonding terhadap pemiliknya. Seperti kayak mengajak bermain, terus menjemur dia di pagi hari, melakukan daily grooming atau grooming harian. Grooming harian itu seperti menyisir, membersihkan mata, membersihkan telinga, terus memeriksa bagian dalam mulut, dan hal-hal ringan lah yang lainnya yang menyangkut soal kebersihan kucing setiap harinya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah kalian bisa memberikan cemilan yang bergizi. Hal ini akan memberikan ikatan batin dan kedekatan kamu dengan si kucing. Lalu hal yang terakhir yaitu jangan memilih sembarangan pet shop. Ini agak sensitif ya teman-teman, karena kadang semua orang akan tergiur dengan harga murah dan jarak yang dekat untuk mendatangi sebuah pet shop. Menurut saya itu bukan alasan yang bijak, tapi bukan juga hal yang salah. Karena ketika kamu hanya memandang hal itu saja, kamu akan mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan kucingmu ketika memutuskan untuk datang ke sebuah pet shop. Sebisa mungkin hindari pet shop yang juga memiliki dokter hewan. Yang tidak lain, mereka bisa menerima hewan sehat dan juga hewan sakit dalam satu tempat masuk dan penerimaan yang sama. Tapi, kalau misalkan tempatnya itu besar dan mereka memiliki tenaga profesional dengan meletakkan ruangan dan pintu masuk yang berbeda antara klinik dan pet shop, itu nggak masalah ya. Sejujurnya saya orang yang cukup julid dengan hal itu, maka tak jarang sebuah klinik yang baru saya datangin kadang akan merasa kesal bahkan sebelum kucingnya saya bawa masuk ke dalam. Gini ya menilainya itu, baru sama manusia aja diajak ngomong dia kesel, gimana ntar kalau rawat kucingnya yang nggak bisa diajak ngomong. Jadi saya memutuskan mendingan saya minta maaf, terus nggak jadi deh bawa kucingnya ke situ. Tapi lain loh ceritanya dengan hal emergensi ya, seperti kita membutuhkan tindakan seperti kecelakaan parah, kritis, dan lain-lain yang memang butuh penanganan cepat medis. Setelah perawatan, baru kita bisa buat rujukan ke tempat yang lain. Dan perlu teman-teman tahu ya, sebaik-baiknya tempat untuk merawat kucing sakit itu adalah rumah kita sendiri. Itu kan saya ya, baiknya teman-teman gak harus meniru hal yang menyebalkan semacam itu.